perang Israel ini bisa berlanjut lama. Nah, kalau perang ini berlanjut lama akan mempengaruhi nilai mata rupiah dan tekanan terhadap rupiah. Nah, sekarang dolar ada 16.000. Nah, saya punya analisa, ini analisa pribadi saya ya. Mana Sorgawi? Yesaya pasal 2. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh, telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan, dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu, dan bersembunyilah di dalam liang tanah, terhadap kedahsyatan Tuhan, dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu, dan ke dalam liang-liang di tanah, terhadap kedahsyatan Tuhan, dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas, yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu, dan ke dalam celah-celah di bukit batu. Terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesaya pasal 3. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang-orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang
memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Beritanya akan ada gelombang demo dan lainnya. Perlu saudara semua dengarkan ini. Ini untuk kalangan sendiri ya Bakti. Untuk apa Bakti? Kalangan sendiri. Kita-kita aja berarti ya Pak Daud ya? Ya, kalangan sendiri. Jadi keputusan MK itu adalah wakilnya Tuhan. Mewakili apa? Tuhan. Wakilnya Tuhan. Karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Yes. Pengadilan itu juga adalah wakilnya Tuhan. Betul? Betul Pak Daud. MK itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi sekalipun ada demo puluhan ribu, ratusan ribu, walaupun jutaan, tetap keputusan MK itu yang jadi dan terlaksana. Yes. Karena apapun, ini kan 58%. 58%. Misalnya ada hal-hal yang kesalahan atau hal-hal yang kecil-kecil. Itu misalnya itu 1 juta, itu pun hanya kira-kira 1-2%. Betul? betul Pak Daud. Jadi tidak bisa membatalkan yang 56%, tidak bisa. Terlalu jauhnya Pak Daud ya. Karena ininya terlalu jauh sekali, 58%. Yes. Kan banyak orang bingung gimana Pak Daud nanti keputusan MK ini. Karena ini akan mempengaruhi ekonomi, investor dan lainnya. Nah, banyak nelpon saya nanyain gimana Pak Daud keputusan MK ini. Saya ngomong aman. Karena apa? Yang jadi keputusan, ingat MK itu wakilnya Tuhan. Yes. Nah, jadi ingat, walaupun nanti ada goyangan atau ada tekanan atau apapun gelombang demo besar pun tidak akan mempengaruhi keputusan MK. Karena MK itu wakilnya Tuhan. Yes. Bagaimana Bakti? MK itu wakilnya Tuhan, keputusannya tertinggi. Ini kan analisa saya Bakti. Ya Pak Daud. Apa Bakti? Analisa Pak Daud. Ya, analisa saya. Jadi karena MK itu wakilnya Tuhan. Dan saya punya feeling, jadi perang Israel ini bisa berlanjut lama, namanya perang ini. Nah, kalau perang berlanjut lama akan mempengaruhi nilai mata rupiah dan tekanan terhadap rupiah. Nah, sekarang dolar ada 16.000.
Nah, saya punya analisa, ini analisa pribadi saya ya. Ya, Pak Daud. Emas bisa 1,5 juta per gramnya. 1,5 juta per gram. Mas Antam ya. Oh, Nah, kalau ini terus berlanjut gitu loh. Heeh. Dan kalau berapa tahun lagi itu emas bisa 2 juta oh. per gramnya. Kalau terus Kenapa? perang makin parah ya Pak Daud ya nanti ya. Eh, terus perang gimana berlanjutnya? Saya hanya memberitahu signal aja bahwa tahun depan kita masuk resesi ekonomi. Jadi emas itu yang akan banyak dipegang investor. Emas yang dipegang oleh pelaku pasar. Karena itu kan standar dunia, Yes. emas. Nah, dalam kondisi ketidakpastian, semua akan pegang emas gitu loh. Dan itu bisa memicu harga emas akan naik. Dan saya punya feeling emas akan naik 2 juta. 1,5 juta per gram. 1,5 juta per gram ya. Mas Antam ya. Kapan Pak Daud? Ini kan baru analisa. Nah, tapi yang jelas Pribadi ya Pak akan Daud ya. naik. Naiknya kapan? Saya belum pasti, tapi saya merasa naik. Yes. Nah, dan rupiah melemah. Saat ini otomatis Bank Indonesia BI harus segera untuk menstabilkan nilai rupiah. Hmm. Nah, dan analisa saya kebijakannya adalah menaikkan suku bunga. Apa Bakti? Menaikkan apa Bakti? Naikkan suku bunga Pak Daud. Nah, itu analisa saya untuk kalangan sendiri ya. Nah, menaikkan suku apa? Suku Suku bunga. bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga akan terjadi apa? Nah, daya beli masyarakat turun. Nah, tahun depan jadilah masuklah resesi ekonomi. Wow. Apa Bakti? Tahun depan resesi ekonomi Pak Daud. Ah, Karena dan daya beli masyarakat turun Pak Daud ya. nah, waktu resesi ekonomi, apa yang harus dilakukan? Ingat, pertama, jangan utang bank. Yes. Jangan utang Karena bank. daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun ini sampai 2026. 2026, 2 tahun lagi. Nah, itu kita akan mengalami daya beli masyarakat apa? Turun Pak Daud. Turun Daya beli masyarakat turun sampai 2026. sampai 2026. Jelas? Jelas Pak Daud. Sampai berapa tahun lagi? Sampai 2000. 2026 daya beli masyarakat turun. Dan ekonomi itu, pergerakan ekonomi itu bergerak, itu adalah yang berhubungan dengan apa? Makan saja. Berhubungan dengan makan. Dan yang kedua, rokok. Rokok Pak Daud. Apa hubungannya Pak Daud? Karena banyak orang stres. Kan banyak caleg gagal. Larinya ke rokok semua ya Pak Daud ya kalau stres ya. Makan sama apa? Rokok. Nah, saya itu yang ketiga adalah dokter psikiater kejiwaan. Banyak yang gila ya Pastor ya. Ya bukan gila, hanya stres. Stres ya karena gagal nyalek. Ya, jadi ingat pesan saya, ekonomi itu terasa itu untuk kalangan apa sekarang? Menengah ke bawah, yaitu daya belinya turun. Yes. Sampai 2026 nanti perkiraan Pak Daud ya Pak. Pak Daud ya. Iya, iya. Jadi makanya kita harus siap-siap berkebun untuk ketahanan pangan. Yes. Apa Bakti? Berkebun. Untuk ketahanan apa? Ketahanan pangan Pak Daud. Karena kondisi ekonomi ini akan berlanjut sampai 2026. Nah, 2027 baru kestabilan ekonomi bergerak. Oh. Kestabilan ekonomi 2027 ya. Jadi
Tapi untungnya Presiden Pilpres yang saat ini menang adalah yang nanti akan dilantik Oktober adalah dari militer Pak Prabowo Subianto. Sehingga tahun depan resesinya bisa terkendali. Wow. Karena kuncinya itu untuk ekonomi itu adalah keamanan. Hmm. Jadi untungnya presiden yang nanti akan dilantik, nah itu Orang Prabowo. Prabowo dilantik, Bapak Prabowo dilantik ya di presiden, tahun depan resesi ekonominya bisa terkendali, aman. Karena yang penting itu ekonomi itu bisa bergerak, berjalan kalau negara posisi aman. Betul? Posisi apa, Bakti? kalau posisi aman Pak Daud, agak macet-macet Pak Daud, Pak Daud. Nah, jadi kalau negara posisi aman, maka ekonomi akan bisa terkendali. Yes. Jadi untungnya yang menang Pilpres ini Pak Prabowo. Jadi Wow. tahun depan resesinya aman terkendali. Yes. Nah, Dampak perang Israel ke Indonesia Pak Daud. dampak perang Israel Indonesia dampaknya itu adalah di mata uang dan kembali nanti tentang rupiah. Rupiah melemah ya. Karena kan sebagian masih impor Indonesia. Makanya untuk yang dilakukan, Wah macet nih dia di monitor saya macet nih Pak Daud. Si- Memang sinyalnya Pak. Sinyal Pak Daud kayaknya ini. Pak Daud ya. Ya. Macet Pak Daud. Putus-putus nggak bergerak nih Pak Daud. ya, jadi yang untuk mengamankan ini nanti, untungnya presiden terpilih adalah Prabowo. Prabowo, Pilpres, menang. Ya, kalau yang lain, waduh, Susah ya Pak Daud ya. ya pusing. Pusing. Jadi presiden, nah jadi keputusan MK ini semua ndak usah khawatir, karena MK ini adalah wakilnya Tuhan. Amin. Amin Pak Daud. Yang apa itu Pak Daud? Amicus Kuria itu Pak Daud yang Megawati ada pengaruh nggak menurut Pak Daud? Megawati Ya, tenang menjadi aja. Ya, tenang aja. Kita berdoa Indonesia aman. Oh, yes. Amin. Yes. Jadi nanti ujung-ujungnya itu nanti adalah bargaining, bagi-bagi kekuasaan. Itu aja. Yes. Itu analisa saya. Yes, Pak Daud. Bargaining, bagi-bagi apa? Kekuasaan. Kekuasaan dan win-win solution. Wing-wing. Kalau menurut Pak Daud bagus nggak Pak Daud semua ada oposisi Pak Daud atau semua gabung ke koalisi atau perlu memang ada yang nggak masuk ke pemerintahan partai itu Pak Daud? Atau Yang menurut Pak Daud diharapkan itu tetap ada yang namanya itu kalau ingin menghadapi resesi ekonomi tahun depan itu koalisi harus lebih banyak dari daripada oposisi. oposisi? Karena apapun yang terjadi itu harus bersatu dulu Yes. untuk mengendalikan ekonomi dan keamanan tahun depan. Yes. Jadi tenang aja, Indonesia tetap aman. Amin. Amin, amin Pak Daud. Amin. Amin. Jadi tetap presiden, saya doa tetap dilantik. Yes, tanggal berapa ya? Keputusan MK tanggal 22 ya Pak Daud ya? 22 bulan ini. Yes. Nanti ada gelombang-gelombang demo, tapi tidak bisa membatalkan keputusan MK. Yes. Karena MK Karena itu keputusan tertinggi Pak Daud ya? itu masih ada namanya sidang DPR, MPR, macam-macam toh. Tapi tujuannya yang demo-demo itu hanya satu aja, Nggak yaitu terima. apa? Win-win solution, bagi-bagi kekuasaan
bargaining, nego, dan lobby. Intinya di situ aja. Yes. Ujung-ujungnya apa? Win-win solution. Win-win solution, bagi-bagi kekuasaan. Dan ujung-ujungnya ya bargaining, lobby, kesepakatan. Kesepakatan. Jadi kesepakatan. Nah, untuk apa pembagian kekuasaan? Nah, itu aja sebenarnya bargaining-bargainingnya, lobby dan lobby dan lobby. Yes. Nah, jadi tenang aja, kita percaya bahwa aman untuk Indonesia. Yes, amin. Aman terkendali ya. Aman terkendali. Karena posisinya aman terkendali. Yes. Apa posisinya, Bakti? Aman terkendali, Pak Daud. Dan Tuhan pasti berkarya dengan luar biasa. Mana Sorgawi.